Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yupaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 101. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an sholatiha wa an ba'liha. Ketemu ya, lanjutin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati, perkara yang pertama kali akan ditanyakan terkait dengan perempuan pada hari kiamat. Ntar perempuan ditanya gitu, perempuan bukan peyempuan perempuan ditanya-tanyain tuh perempuan. Ntar apa yang pertama kali ditanyain gitu ya, soal apa? Soal yang pertama kali bakal ditanyakan terhadap seorang perempuan di hari kiamat yaitu an sholatiha wa an ba'liha. Pertama tentang sholatnya, sholat. Ditanya-tanyain sama malaikat, gimana sholatmu gitu ya. Hati-hati sholat bu ya, jaga. Ada satu kampung yang aneh banget kalau ada perempuan kagak sholat. Kok perempuan gak sholat ya gitu. Jadi dianggapnya laki-laki itu pantas nggak sholat. Padahal nggak ada yang pantas, nggak ada yang pantas buat nggak sholat. Laki-laki kayak perempuan kayak, karena kewajiban sholat itu sifatnya umum buat lelaki dan perempuan. Jaga sholat bu ya. Nilai sholat ibu-ibu walaupun terus di rumah tidak kalah dengan nilai sholat laki-laki walaupun terus di masjid gitu, ya kan? Karena peluang perempuan untuk berada di masjid tidak seperti bagi laki-laki. Kalau laki-laki memang utamanya di masjid dan berjamaah ya. Kalau perempuan utamanya di tempat yang semakin sepi,
semakin tersembunyi. Di rumah ada kamar, di kamar. Kalau di kamar ada kamarnya lagi, nah disitulah itu ya. Ya. Kalau di masjid gimana perempuan? Sah saja. Tapi ini bicara fadilah ya. Kalau bicara fadilah ya di tempat yang paling tersembunyi dari orang lain. Orang lainnya siapa? Ya orang lain. Ada orang lain dengan pengertian di luar diri kita, ada orang lain dalam pengertian di luar kekerabatan, ya. Nah itu. Jadi maksudnya orang lain di luar kekerabatan. Kalau macam anak, suami itu juga orang lain, karena bukan diri kita kan. Tapi mereka itu termasuknya kerabat, keluarga gitu. Ya. Itu salat perempuan tuh di situ, di tempat yang lebih tersembunyi. Apakah istri-istri para nabi tidak diperkenankan ke masjid? Sewaktu-waktu diperkenankan. Bahkan kalau di malam-malam di mana diharapkan turunnya Lailatul Qadar, mereka bikin tenda dalam masjid supaya tersembunyi juga dari yang lain gitu ya. Udah masjid bikin tenda, atau mungkin masjidnya masih hanya berupa bangunan sederhana. Jadi jaga dan pelihara sholat supaya nanti ketika kita merasa perlu nasihatin anak, kita telah terlebih dulu nyontoinnya gitu. Kadang-kadang di satu rumah tangga itu minim keteladanan. Ngomong mulu capek bu, ya capek. Bebrekan tiap hari ke anak suruh sholat, capek. Ngomong mulu capek. Contohin aja dah udah langsung. Contohin langsung. Jangankan anak biasa-biasa yang tiap hari nongkrong di rumah bu. Ini kita punya anak mondok nih, pulang dah dia sewaktu-waktu. Padahal di pondoknya mah ada program tahajud segala macam, bangun subuh dan lain-lain. Giliran di rumah emaknya kudu bebrekan tuh ngebangunin dia. Ya. Kali menurut dia nah kesempatan dah kagak ada ngomelin dah gua gitu. Ya. Jadi harus langsung ditunjukkan keteladannya aja kali. Ya. Itu nanti bakal ditanyain pertama kali sholat ya. Kalau ada tercecer-cecer urusan nih, jadi urusan gede soal sholat. Ini kan nanti seiring sejalan dengan hadis lain, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholah gitu. Yang pertama kali dihisab sholat gitu. Kalau sholatnya bener nih, tuh amal yang lain-lain kagak kudu diperiksa. Kalau hasil pemeriksaan sholatnya kagak bener, amal yang lain-lain terpaksa diperiksa. Kenapa begitu? Kalau amal sholat hasil pemeriksaannya bener, yang lain-lain kagak diperiksa, kenapa? Karena menjadi jaminan mutu orang kalau bener sholatnya mesti yang lainnya bener juga. Karena Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu salat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Jadi kalau ada orang yang salatnya udah bener, insya Allah semuanya jadi bener. Kalau salat belum bener masih diragukan. Wa an ba'liha, yang kedua, setelah diperiksa soal sholatnya, kemudian Allah periksa soal suaminya. Suami, emang kenapa suami? Ya kan? Jadi tanyakan suaminya, soal suaminya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ya kan?
Itu nanti yang terjadi. Dan itu ketika itu semua orang jujur loh, jujur. Udah kagak ada kepikiran buat cari cara lain supaya berbohong dan orang lain percaya. Jujur, jujur ya. Jadi berbohong itu cuma ada di dunia. Sebatas kuburan kesono kagak ada tempat dan kesempatan serta kemampuan berbohong. Kenapa? Kita di sini ngomong pakai apa? Mulut. Berarti bohong juga pakai mulut. Apakah ini mulut kemudian berfungsi setelah mati? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Hari ini ku kunci mulut mereka, digembok mulut, dikunci mulut kita, kagak bisa ngomong. Jadi udah kalau kagak bisa ngomong berarti nggak bisa bohong, ya kan? Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tuh tangan tangan yang ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, nanti kedua kaki ini yang jadi saksi. Jadi berarti kita kagak bisa bohong. Dari lantaran kagak bisa bohong di akhirat, jangan terus ini kalau mau bohong di sini gitu, jangan. Mentang bisa mending apa, mumpung bisa bohong di sini aja, di akhirat kagak bisa bohong. Jangan ya. Tuh, jadi ntar bakal ditanyain soal hak-hak suaminya apakah telah terpenuhi atau belum, karena hak suami adalah kewajiban istri gitu. Terus suami gimana? Sama nih, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabur rajulu an salatihi summa an nisaihi wa ma malakat yaminuhu. Ada bandingannya, laki-laki juga sama. Yang bakal pertama kali dihisab terkait dengan seorang laki-laki, pertama sholatnya, sama sama perempuan, sholatnya. Kudu gini kali Bu ya. Kita kudu saling ngingetin kali ya, antara suami istri ya, saling ngingetin, dan itu memang harus ada kesepakatan. Sebetulnya kesepakatan itu berdasar adanya ikatan hubungan suami istri. Sudah dengan sendirinya ada satu kesepakatan yang tidak tertulis bahwa di antara mereka harus saling mengingatkan, cuman gagak tertulis aja. Istri ngingetin laki, bang sholat bang, udah johor. Kadanan cara batur ma'adan di ditu tuh di masjid yang ngadenge adan salaki kumaha gitu, iya kan? Gimana sih lagunya adan laki gue gitu? Apa mirip lagu Mesir gitu ya? Ngingetin namanya. Ya laki juga sama. Persoalannya sekarang ada kecanggungan seorang istri buat ngingetin suami. Sampai pertanyaannya Pak Ustadz, boleh nggak seorang istri negur suami karena suami tidak sholat? Yang begitu ditanyain, memang belum tahu hukumnya gitu. Ya harus, bukan cuma boleh, harus dalam rangka menjalankan perintahku angpusakum wahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Siapa keluarga? Kalau bagi suami ya istri, anak dan lain-lain. Kalau bagi istri ya suami, anak dan lain-lain gitu Bu ya. Insya Allah nanti kalau udah semakin tua sama orang semakin nyadar tentang hak dan kewajiban itu. Kalau diingetin gak kesinggung kali ya. Enggak, kalau udah tua mah makin diingetin makin merasa berterima kasih. Ditanyain semua tentang sholat.
summa an nisaihi, setelah ditanya soal sholatnya, ini laki-laki nih, setelah Allah tanya soal sholatnya, summa an nisaihi, kemudian ditanya soal istrinya. Soal istrinya, ini nisa biasanya dianggap sebagai kalimat jamak, istri-istrinya, ya. Apa maksudnya? Terkait dengan hak mereka, gitu, ya. Apakah ditelantarkan tuh istri, atau dibiarkan begitu saja tanpa ada kepedulian suami? Sudah adakah nafkah yang mencukupi buat mereka, ya kan? Sudah adakah upaya mengarahkan mereka ke jalan kebaikan? Ditanyain, gitu. Jadi tanggung jawabnya berat lah, mau jadi istri kayak mau jadi suami. Kalau soal tanggung jawab sama beratnya, ya, sama beratnya. Wa ma malakat yaminuhu, dan apa-apa yang dijadikan hak milik oleh mereka. Apa maksudnya? Hamba saya, misalnya, misal laki-laki punya hamba saya nih, itu hamba saya itu nanti juga bakal jadi pertanyaan di akhirat. Gini Bu ya, wa ma malakat yaminuhu itu kaitan dengan kepemilikan seorang laki-laki terhadap hamba saya perempuan nih. Artinya perempuan itu jadi amat atau amat, budak belian. Hamba saya dengan berjenis kelamin perempuan dibeli di pasar manusia, ya. Jadilah dia statusnya sebagai budak. Itu diperlakukan layaknya seseorang memperlakukan seorang istri. Itu juga nanti bakal ditanyain, gitu loh ya. Kalau sekarang kagak ada amat, hamba saya nggak ada. Dulu, ya, dulu. Tapi beda dengan selir, beda ya. Selir yang jadi umum di raja-raja beda, gitu. Kalau hamba saya, apa tuh ada hukumnya? Wa ma malakat yaminuhu. Ada hukumnya, ada hukum fikihnya. Ada kebolehan seseorang memperlakukan dia seperti seorang istri. Nanti kalau dia punya anak namanya ummul walad, ada hukumnya. Jadi caranya benar tuh waktu itu ya. In ahsana usratahu bahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Kalau seorang laki-laki baik dalam mempergauli keluarga, baik ke istri, baik ke hamba sahaya, baik ke semua cara mempergauli mereka nih, ahsanallahu ilaihi, maka Allah akan berlaku baik kepada laki-laki itu. Jadi kalau seorang laki-laki telah berlaku baik saat di dunia terhadap keluarga, maka Allah akan berlaku baik pada dia di akhirat. Berarti termasuk juga perempuan, kalau berlaku baik terhadap suami dan seluruh keluarga, Allah bakal berlaku baik terhadap perempuan, gitu ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itulah sebabnya kalau kita telah berbuat baik, maka sesungguhnya kita telah berbuat baik pada diri kita. Termasuk apabila kita telah berbuat jahat, maka berbuat jahat ke kita, gitu loh ya. Maka dalam konsep ini tidak ada orang yang akhirnya dirugikan, dilelet dari lantaran kita menjahatinya dia. Karena sesungguhnya kejahatan nanti bakal balik ke diri sendiri, gitu. Termasuk saat orang lain melakukan, saat kita melakukan kebaikan pada orang lain, itu untuk kita, jadi berbuat baiklah supaya Allah nanti memperlakukan kita dengan baik, gitu. Wa awwalu ma tuhasabul mar'atu an sholatiha summa an haqqi zaujiha.
Dan yang pertama kali bakal dihisab terkait dengan seorang perempuan, pertama soal sholatnya, yang kedua soal hak suaminya. Hak suami mana banyak lagi ya. Itu hak suami sama hak bini banyakan mana? Hah? Banyakan hak suami, kewajiban istri gitu ya. Yang bener nih, banyakan hak istri, kewajiban suami. Pertama nafkah, kewajiban, berarti hak istri. Kedua mengolah nafkah, kewajiban suami, hak. Jadi istri tinggal makan aja, biarin yang masak lakinya. Gini. Kewajiban nafkah itu memberi nafkah, nafkah yang sudah jadi siap dikonsumsi, siap dimakan. Jadi kalau dalam konsep itu, kalau ada seorang suami dari mana-mana bawa beras, nih tuh beras, itu nafkah setengah jadi, sebab kagak ada orang yang makan beras, ya kan? Dia harus masakin dulu dong, dimasakin dulu ya enggak, baru setelah jadi nasi silahkan diberikan sebagai nafkah. Kewajiban siapa? Suami. Bener, kewajiban suami. Menyediakan rumah kewajiban suami, menyediakan pakaian kewajiban suami. Ayo coba. Tapi Pak Ustadz, saya mulu yang beli berasnya saya ke pasar, laki cuma ngasih duitnya doang. Yang beli berasnya saya ke pasar, yang masak saya, yang nyuci saya. Jadi itu apa artinya? Itu artinya bahwa ibu telah berderma kepada suami untuk sesuatu yang sesungguhnya jadi kewajiban mereka dihandle sama ibu-ibu. Apa bukan berarti lebih banyak amalnya nanti? Iya dong, masuk surga kali. Ya amin lah, amin ya robbal alamin. Kalau ikhlas mah ya. Banyakan hak istri daripada hak suami. Cuman dalam prakteknya akhirnya banyakan hal-hal yang justru digarap oleh istri ketimbang oleh suami. Dalam kaitan ini seorang suami harus banyak berterima kasih pada istri. Enggak ada ya? Iya ya, nggak dengar kali lah, nggak dengar. Terima kasih ya Ma. Untuk apa? Untuk semua hal. Untuk masakin, untuk bikin kopi. Kayaknya belum pernah ya. Belum pernah dengar. Karena hal kayak gitu itu biasanya terjadi secara rahasia berdua-dua. Kagak ada di tengah masjid pakai speaker, nggak ada. Gitu Bu. Ditanya-tanyain tuh hak suaminya terpenuhikah atau belum, gitu. Termasuk nanti ya suami juga gitu, hak istrinya terpenuhi atau belum, gitu. Jadi semua hal yang terkait dengan diri kita akhirnya menjadi bagian dari persoalan-persoalan yang bagaimanapun kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Jangankan seorang istri atau suami sebagai pasangan hidup, harta yang tidak punya akal, yang kagak punya akal nih harta, sama bakal tersangkut pada persoalan tanya bertanya, iya kan? Gitu. Makanya Bu, kematian yang paling nyaman itu adalah kematian dalam keadaan fakir. Ayo, masa mati miskin sih? Ya kan hartanya udah dihibahin ke anak-anaknya,
Ada orang sampai gini, saya pengen meninggal dalam keadaan fakir. Bapak kan kaya. Iya, sebelum saya mati harta itu sudah dihibah-hibahkan ke anak-anaknya. Jadi bukan tirkah sebagai ahli warisan, bukan, hibah. Makanya Bu, kalau ada seorang anak memperoleh harta dari orang tua pada saat hidup, bukan warisan tapi hibah. Ya, kalau warisan itu harus ditangguhkan pada kematian bapaknya, namanya tirkah, peninggalan, nanti baru itu namanya warisan gitu. Aman katanya. Kalau mati dalam keadaan fakir. Sebab kalau mati dalam keadaan mewah kaya raya justru malah jadi beban tersendiri gitu. Tapi bagaimanapun kita jangan sekali-kali mikir bahkan minta sama Allah pengen jadi orang fakir, jangan. Susah. Ya. Biar dikasih kekayaan hati dah. Kaya hati. Belum nyampe nih. Belum. Itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muzawwajati bi muzawwajati fa aina anti minhu qalat ma'alauhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lil muzawwajati kepada seorang istri yang punya suami, fa aina anti minhu, posisimu di mana dari suamimu itu? Apakah telah memposisikan sebagai istri yang baik atau belum? Jawab istrinya, saya tidak pernah menyanyiakan terhadap suami saya, berbuat gegabah dan lain-lain. Illa ma'ajaltu anhu, kecuali untuk persoalan yang saya tidak mampu. Qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jadinya engkau terhadap suamimu sedangkan suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi suami itu laksana surga dan nerakanya seorang istri. Kunci masuk surganya perempuan salah satunya adalah ridho suami. Gitu. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan yang mati dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia bakal masuk surga. Bu, surga luar biasa, Bu. Pernah kebayangin surga enggak? Bayangin doang. Semakin dibayangin semakin jauh dari kenyataannya surga tuh. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga itu enggak pernah dilihat mata siapapun. Nah, tidak ada satupun makhluk nih dunia yang masih hidup yang pernah melihat surga. Berarti nanti susah ngegambarinya, nggak pernah ada yang lihat, ya kan? Nggak pernah ada yang dengar, dan tidak pernah bisa dihayalkan dalam pemikiran siapapun. Jadi gimana? Wallahu a'lam. Gambaran sederhananya di Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Jadi surga itu sebuah taman yang indah. Dari salah satu keindahannya adalah dari bawahnya mengalir sungai-sungai. Terkanyut di sono. Belajar berenang dulu di sana, di sininya. Kalau masuk surga ntar berenang di sono nggak kanyut. Biar kagak bisa berenang sini juga sono mah bisa, Bu, ya. Bisa. Orang tiba-tiba ada yang bilang gini, kalau gitu surga kayak jembatan dong, di bawahnya mengalir sungai. Jembatan coba. Jadi tidak bisa dibayangkan. Tapi yang pasti apapun dalam surga itu adalah keseluruhan dari sekumpulan kebahagiaan bagi manusia, sebagai balasan bagi bahwa mereka telah berlelah-lelah melakukan upaya kepengabdian pada Allah sampai Allah ridho dengan dia.
Jadi puncak surga itu kenapa? Keridhaan Allah, ya, keridhaan Allah Ta'ala dimasukin ke surga. Keridhaan suami di mana? Dari sabab bahwa Allah kemudian meridhoinya, asbab. Jadi sebab. Nih ibarat nih, sholat, ngaji dan lain-lain adalah sebab, kan? Apakah ngaji ini yang bakal masukin ke surga? Enggak, sebab doang. Apakah sholat ini yang bakal masukin ke surga? Enggak, sebab doang. Apakah ridho suami yang bakal masukin ke surga? Enggak, cuman sebab doang. Sebab yang menyebabkan Allah nah, gitu ya. Makanya hati-hati dengan suami. Hidup suami, hati-hati juga dengan istri, ya. Bisa jadi seorang suami yang baik terganjal dari lantaran istrinya, ya kan? Ayo coba. Jadi di lantaran itu, ketika ada banyak hal yang kita bisa ambil sebagai contoh bagaimana cara menjalankan kehidupan rumah tangga, ambil sebagai contoh terbaik. Nabi berbilang gini, Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya itu teranggap oleh dia selaksana sebagai surga, berarti tempat yang paling indah dan nyaman. Emang indah rumah Nabi? Sederhana, sangat sederhana. Jadi apa yang jadi indah? Suasana yang ada di rumah itu, entah itu sikap istrinya atau yang lain gitu, sehingga dia menggambarkan ketika berada di rumah laksana berada di surga. Coba kalau gini, masuk ke rumah, datang istri, langsung ngomong nih, laporan, Pak, kagak masak ya hari ini, situ sudah makan kan di luar tuh. Pikiran laki gimana? Iya kan? Saya nggak masakin hari ini, situ udah makan kan di luar gitu. Terus air panas ada nggak? Belum ada sih. Sumpah nggak pikiran sebab gitu, ya kan? Air panas belum ada, masak kagak. Surga bukan yang begitu. Neraka kali itu kata, ya kan, ada teriak neraka katanya tuh. Surga mau bukan begitu. Gambaran surga itu setiap kali kita berpikir ingin sesuatu, mesti itu tersedia ada di hadapan kita. Lah kalau tibang pengen ngopi doangan kagak ada air acan, apa surga yang begitu? Gitu kan? Jadi silakan nanti surga-surga ibu diciptakan secara baik di rumah-rumah supaya nanti dianggap sebagai surga sesungguhnya oleh suami. Ya biqadril imkan lah ya, seukuran yang kita mampu. Ala kulli hal, jaga hak terhadap suami, jaga juga kewajiban terhadap mereka supaya kehidupan menjadi lebih baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.